Setahun telah lewat. Kini gadis pantai merasa sunyi. Bila semalam saja Bendoro tak datang berkunjung ke kamarnya, bujang itu tak perlu membantunya lebih banyak lagi. Di luar dugaan, ia telah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun, wanita tua itu tetap menjadi sahabat dan tempat bertanya yang bijaksana. Ia telah banyak dan sering meninggalkan kamar, jalan-jalan seorang diri di sore hari, di kebun belakang, bicara dengan sanak kerabat suaminya yang mengabdikan diri, dan bersekolah di pagi hari, serta mengaji di malam hari, dengan para bujang, kadang dengan tetangga. Dan dalam setahun itu tak pernah sekalipun ia menginjakkan kaki di ruang depan ataupun tengah, apalagi memasuki kamar-kamarnya, terkecuali halwat. Ada suatu kekuasaan yang tidak memperkenankannya, tak ada orang menyampaikan ini kepadanya, tapi aturan dan ketentuan yang berlaku ia rasai dengan sendirinya. Pada suatu sore Bendoro memerintahkan Mardi menyiapkan bendi. Sesuatu terasa menyambar dalam hati gadis pantai. Paling sedikit seminggu Bendoro akan meninggalkan kota. Perintah pada Mardi itu dengan sendirinya menyebabkan ia berkemas-kemas dan merapikan diri, kemudian menunggu di kursi dalam kamar sampai suaminya datang dan meminta diri. Selama setahun ini, lebih sekali peristiwa demikian terjadi. Kali ini bukanlah yang terakhir. Setelah dirasa bendi itu meluncur menjauh, ia pun keluar dari kamar, menuruni jenjang ruang belakang, membelok ke kanan dan memasuki kebun belakang. Langsung ia menuju bangku tempat pertama kali duduk bersanding dengan suaminya. Ia menginginkan sore segar dalam suasana hati tak menentu, keruh dan kacau balau. Ia ingin seorang diri di tengah-tengah alam, seperti hampir selamanya bila ia ada di kampung nelayan dulu. Ia ingin kenangkan segala yang indah dan memadamkan kekacauan hati sekarang ini. Betapa ia rindukan suaminya yang baru saja pergi. Baru saja, belum lagi 10 menit. Betapa ia sesali nasibnya tak pernah lama tinggal bersama Bendoro, suaminya, terkecuali beberapa malam dalam seminggu. Apapun yang terjadi, Bendoro berpesan padanya, jangan kenangkan yang buruk-buruk, itu perbuatan bodoh. Kenangkan yang indah-indah, yang baik-baik. Biar hati tetap bersih dan pikiran tinggal segar. Cuma keledai yang selalu merenungkan nasibnya yang buruk. Karena itu, sampai mati cuma jadi pengangkut beban orang. Ia tak pernah tahu apa itu keledai. Dan bujang wanita itu bilang keledai tak lain dari kuda kerdil yang saban hari digiring dari dan ke kota, dari dan ke selatan untuk mengangkuti orang dan kapur. Keledaikah aku? Tidak layak Bendoroku beristrikan seekor keledai. Entah berapa kali ia yakinkan diri bukan keledai, tapi hatinya begitu keruh. Ia tak mengerti sampai waktu itu bahwa ia merasa sangat cemburu. Belum lagi 1/4 jam ia merenungi dirinya, bujang wanita telah datang menghampiri. Guru baca sudah datang, Mas Nganten. Saya cari di mana-mana. Bilang aku tak belajar hari ini, kepalaku pening. Dia takkan pergi sebelum jalankan kewajibannya, Mas Nganten. Untuk itu, ia menerima nafkahnya, katanya. Pergi! Gadis pantai membentak. Terkejut sendiri, segera ia sambung. Maafkan aku. Pikiranku sedang kacau. Maafkan aku, Mbok. Dengan perasaan tersinggung, bujang itu pergi. Kini perasaan berdosa karena telah mengasari wanita tua itu membuat ia terjerembab dalam kekacauan baru. Segera ia bangkit dan mengikuti bujangnya.
Dengan lembah lembut, sebagaimana biasa, ia sampaikan pada guru baca, ia tak belajar sekali ini. "Mas Nganten," tegur guru itu, "apa akan jawab sahaya bila Bendoro murka pada sahaya?" "Aku tak belajar kali ini, besok tidak, lusa tidak, sampai Bendoro datang." Guru itu pergi dan bujang wanita itu dipandanginya masuk. "Mbok, sekali lagi Mbok, jangan gusar padaku. Bukan maksudku berlaku kasar padamu." "Wanita siapakah yang tak pernah cemburu, Mas Nganten? Tapi jangan ajak orang lain merasa tak senang." "Terima kasih Mbok, terima kasih. Kemanakah biasanya Bendoro pergi sampai berhari-hari begini?" "Ah, Mas Nganten, itu urusan pria dengan pekerjaannya. Jangan ikut campur, karena wanita tak tahu apa-apa tentang itu. Kita hanya tahu daerah kita sendiri, rumah tangga yang harus kita urus." "Daerah kita itu pun aku tahu pasti Mbok. Ke ruang tengah dan depan saja aku belum pernah." "Mari saya antarkan, Mas Nganten." "Apa ada gunanya?" Namun ajakan itu begitu merangsang hatinya, ia bangkit. Bujang itu pun mengantarnya meninggalkan kamar, melintasi ruang belakang, dan memasuki ruang tengah. Sebuah pintu raksasa telah mereka lewati. Sekian kali besar mejanya di kampung nelayan dulu. Sebuah ruangan luas terpampang di depannya, dan bila pandangannya ditebarkan ke atas, tergelar sederetan langit-langit rata, berkotak-kotak berbunga, berwarna-warni, terbuat dari lembaran besi seluruhnya. Di tengah-tengah langit-langit terhias lingkaran tebal yang berbentuk ikatan jerami-jerami semacam padi, dengan butir-butirnya kadang tergelar di luar lingkaran. Sedang tepat di tengah-tengah lingkaran tergantung pipa kuningan yang digantungi lampu listrik beberapa buah, terhias manik-manik sebesar kristal, bergantungan seperti berlian-berlian pada kuping wanita. Di samping pintu, gadis pantai melihat di sebuah meja kecil rendah terletak sebuah toples di atasnya, berisi air dan benda-benda kehitaman pada mendekam di dasar toples. Ia kenal benda-benda kehitaman itu, lintah. "Mengapa ditaruh di sini?" gadis pantai bertanya. "Dengan pertolongan binatang-binatang itu, saban bulan Bendoro membuang darah beliau." "Buat apa darah dibuang?" "Sinse yang beri nasihat." "Sakitkah Bendoro?" "Benar. Beberapa dokter Belanda sudah dipanggil dari Jepara, Pati, Semarang. Tak ada yang bisa sembuhkan." "Sakit apa?" "Tak ada yang tahu." Gadis pantai kehilangan keinginan melihat-lihat ruang tengah lebih jauh lagi. Ia berdiri diam-diam di tengah-tengah ruang, di antara lemari-lemari kaca yang berdiri di sepanjang dinding, hiasan kaligrafi di mana-mana, permadani biru, hitam, merah, putih, dengan gambar-gambar pemandangan negeri padang pasir, dengan onta serta kuda. Antara ruang tengah dan pendopo menganga sebuah pintu raksasa yang sepenuhnya tertutup penyekat lipat yang terbuat dari kayu sonokeling dengan ukiran Jepara, dan ditutupi dengan anyaman kulit bambu halus bersulamkan benang emas yang menggambarkan laut. Dengan ucapan yang tak terpusat, gadis pantai memulai lagi. "Bersih amat di sini.
Saudara-saudara Agus Rahmat tak pernah main-main di sini. Tak ada anak-anak di sini. Semua tinggal di kamar dapur. Kalau main, mereka pergi ke pelataran depan atau ke alun-alun. Mana bayi yang sering mbok gendong dulu? Diungsikan, biar tak mengganggu Mas Nganten. Biarlah aku urus dia. Oh, Mas Nganten, harap Mas Nganten jangan bicara begitu di hadapan Bendoro. Soal anak selamanya soal pelik di rumah-rumah gedung, jadi sumber pertengkaran. Sekalipun yang mengurus cuma para sahaya. Gadis pantai tak mengerti. Ia diam, tak meneruskan. Beberapa waktu lagi Mas Nganten akan dikaruniai putra sendiri. Gadis pantai berseri riang dan sekejap terlupa pada cemburunya. Naluri keibuannya mulai bekerja, dan lebih keras lagi, naluri ini menjejaki darah hidup suaminya. Jadi, dengan siapa Bendoro sehari-hari di sini? Seorang diri, tamu-tamu diterima di ruang tengah. Di sini tidak terima tamu wanita. Mengapa tidak? Di kampung kami, pria dan wanita sama-sama bertamu. Nampak bujang itu merasa kasihan kepada gadis pantai. Pengalaman selama ini membuat ia banyak tahu tentang perbedaan antara kehidupan seorang kebanyakan dan kaum Bendoro di daerah pantai. Seorang Bendoro dengan istri orang kebanyakan tidaklah dianggap sudah beristri, sekalipun telah beranak selusin. Perkawinan demikian hanyalah satu latihan buat perkawinan sesungguhnya dengan wanita dari karat kebangsawanan yang setingkat. Perkawinan dengan orang kebanyakan tidak mungkin bisa menerima tamu dengan istri dari karat kebangsawanan yang tinggi, karena dengan istri asal orang kebanyakan itu penghinaan bila menerimanya. Mengapa mbok diam saja? Gadis pantai bertanya. Saya sering berpikir, Mas Nganten. Ya, betapa adilnya kalau setiap orang punya rumah sebesar ini. Takkan bisa diurus sendiri semuanya. Ya, sehingga setiap rumah bakal jadi beban setiap orang. Lihat itu. Dan bujang mengalih menunjuk pada sebuah meja kecil dengan sebuah kotak kayu cendana di atasnya, terukir dengan berbagai gambar kupu-kupu dan bunga-bungaan. Itukah kotak obat Bendoro? Obat? Kelihatannya Bendoro tidak sakit. Mas Nganten ingin lihat kamar. Dan sebelum mendapat jawaban, ia telah membuka salah sebuah pintu besar pada dinding. Gadis pantai menjenguk ke dalam. Pertama-tama yang dilihatnya adalah jagang kayu, tempat tombak-tombak didirikan. Ia melompat ke samping dan memunggungi pintu. Tidak, terima kasih. Bujang itu menutup kembali pintu dan gadis pantai pulang ke kamarnya. Di luar, hari telah mulai rembang, dan beduk masjid serta surau bertalu bersahut-sahutan. Sampai di pintu kamarnya, tiba-tiba gadis pantai tak dapat menahan hatinya yang selama ini diaduk ketakutan dan kekhawatiran, bertanya, adakah wanita utama lain yang akan menggantikan aku? Tidak, saya tidak tahu. Bujang itu memalingkan mukanya, bersih cepat pergi menuruni jenjang ruang belakang, hilang ke dalam dapur. Setahun yang telah lewat merupakan perkisaran dari banyak perasaan dalam jiwa gadis pantai, meninggalkan kampung nelayan di tepi pantai
berarti memasuki ketakutan dan hari depan tidak menentu. Memasuki kota dan gedung tempat ia tinggal sekarang adalah memasuki dunia tanpa ketentuan. Dahulu ia tahu harga sesuatu jasa, tak peduli kepada siapa. Di sini jasa tak punya nilai. Dia merupakan bagian pengabdian seorang sahaya kepada Bendoro. Dahulu ia dapat bicara bebas kepada siapapun, bisa menyinggung martabat Bendoro atau siapa saja. Kini tak dapat ia bicara dengan siapa ia suka. Tidak, Mas Nganten. Pelayan tua itu tak bosan-bosannya memperingatkan. Tidak semestinya wanita utama bicara dengan semua orang. Perintah saja semua orang-orang itu. Jangan ragu-ragu. Tak ada gunanya Mas Nganten dengarkan pendapat atau keberatan mereka. Mereka di sini buat diperintah. Sahaya ini begitu juga Mas Nganten. Begitulah lama-lama ia mengerti. Di sini ia menjadi seorang ratu yang memerintah segala. Hanya ada seorang saja yang berhak memerintahnya, Bendoro, tuannya, suaminya. Otaknya yang masih bocah itu tidak mengerti mengapa cuma perintah dan memerintah. Ia kehilangan sesuatu yang besar, keriaan yang ditimbulkan oleh kerjasama dengan semua orang. Di sini tidak ada kerjasama, di sini hanya ada pengabdian dan perintah. Pada suatu hari, karena ia merasa kesepian, ia bertanya, "Mbok, mengapa di sini tak ada orang tertawa dan tersenyum denganku?" Lantas, apa gunanya senyum dan tawa pada Mas Nganten? Juga tak baik layani senyum dan tawa mereka. Tahu Mas Nganten, seorang wanita utama adalah laksana gunung. Dia tidak terungkit kedudukannya, terkecuali oleh tangan Bendoro. Bendoro lebih tidak terungkit, kecuali Gusti Allah sendiri. Mengapa Mas Nganten? Bodohnya aku ini, aku tak mengerti. Kalau semua orang bisa mengerti Mas Nganten, gampang saja jadi priai. Jadi, aku bagaimana? Mas Nganten adalah wanita utama. Segala apa terbawa karena Bendoro. Begitulah Mas Nganten, jalan kepada kemuliaan dan kebangsawanan tak dapat ditempuh oleh semua orang. Dahulu gadis pantai cuma mengerti bahwa hanya nelayan-nelayan gagah perkasa saja yang patut dihormati dan dimuliakan, karena lintasi laut dan menangkap ratusan, bahkan ribuan ikan dengan jalannya sendiri. Nelayan yang paling terhormat dialah yang bawa pulang ikan terbesar. Dia pahlawan. Ikan demikian tak dijual, tapi dibagi-bagikan, terkecuali tulangnya. Karena tulang belulang itu akan dihias di atas pintu masuk rumahnya. Dahulu ia bersama kawannya sering berhenti lama-lama di depan pintu yang dihiasi dengan tulang-tulang yang besar dan panjang. Ia sendiri bayangkan gerigi dan mata yang semestinya dahulu terpasang jeli pada kelopak mata tengkoraknya. Betapa kuat ikan semacam itu, 2-3 kali lebih besar dari dirinya sendiri. Ingin ia melihat makhluk semacam itu masih hidup-hidup dibawa ke darat. Tidak pernah. Selamanya binatang itu sudah mati. Malah ia pernah minta pada bapak, "Bawalah pulang yang besar yang masih hidup." Dan bapak membungkamnya dengan kata-kata keras, "Kalau kau kuat sekalipun, jangan kau tentang maut, kalau tak perlu." Tentu ia tidak mengerti. Ia hanya rasai ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya.
ia meriut dan waktu bapak berangkat, ia tidur di balai. Kawani emak, tanpa bicara sesuatu pun sampai malam tiba. Dan malam-malam ia rangkul emak tanpa bicara sesuatu pun sampai emak sengit. Anak manja, bentak emak. Malam itu gadis pantai tak dapat tidur. Yang terbayang olehnya hanya ikan besar yang gagah bersirip merah. Mereka kuasai samudera dan ikan-ikan kecil. Tidurnya gelisah tak menentu. Akhirnya emak terbangun juga, memandanginya lama-lama dalam temaram pelita itu. Mengapa kau ini? Bapak waktu itu seperti biasa, tidak di rumah. Dia bergabung dengan kawan-kawannya untuk membantu nelayan-nelayan yang membutuhkan tenaga. Dan gadis pantai menceritakan pada emak pengalamannya dengan bapak. Anak bodoh, bisik emak sambil menepuk-nepuk pipinya. Tidur nak, tidur. Buat apa kau pikirkan ikan-ikan itu? Ikan besar. Jangan bicara dengan bapakmu tentang ikan besar. Jangan sekali lagi. Tidak boleh. Jangan kecilkan hati bapakmu nak. Setiap ikan besar adalah bahaya. Dan di laut nak, siapa yang bisa tolong? Biar orang menjerit setahun lamanya. Ombak itu lebih besar dari jeritannya. Ikan besar-besar itu lebih banyak dari nelayan. Gigi mereka lebih perkasa dari tombak bapakmu. Kau mengerti nak? Kau mengerti? Dan bulu badan gadis pantai meremang. Mulai waktu itu, setiap hari ia berdoa buat keselamatan bapak. Mulai waktu itu, ia mengerti sekeping kepahlawanan bapaknya sendiri. Juga mulai waktu itu, ia tak lagi bicara tentang ikan besar yang hidup, ikan besar yang menakutkan. Pikirannya yang masih muda kini mulai membandingkan semua yang baru dengan semua yang lama. Akhirnya, ia tak mau berpikir membanding-bandingkan lagi. Ia tak mengerti, ia tahu, ia tak tahu sesuatu pun. Ia melihat dan segera bertanya. Begitulah, pada lain kali ia bertanya, Mbok, apa sebab semua takut pada Bendoro? Ia ingin bertanya, apakah kepahlawanan Bendoro? Apakah kehebatan dan keberanian orang selangsing, selangsat, dan sepucat, serta sehalus itu? Tapi ia tak berani. Dalam pembisuan itu, pelayan tua menepuk-nepuk dadanya sendiri, seperti hendak meyakinkan dirinya sendiri bahwa ingatannya masih bisa dipercaya. Ia bercerita, Mas Nganten, dalam setiap peperangan, raksasa selamanya dikalahkan oleh satria yang kurus-kurus, gepeng, dan layu. Gergaji cakil yang gesit, penuh api, sekali tersenggol jari kelingking satria, dia rubuh, takkan bangun lagi. Dan satria itu hampir-hampir tidak pernah beranjak dari tempatnya. Sedang si cakil berputar melompat, berjungkir terbalik, meledek. Wayangkah itu? Di tempat Mas Nganten tak ada wayang. Kami hanya pernah dengar. Tak ada gambar wayang di rumah-rumah kami di kampung nelayan. Lah, mengapa? Sekali orang kota membawa wayang kulit ke kampung nelayan, kakek tua marah. Dipukulnya orang itu dengan tongkatnya. Orang itu juga jadi marah kena pukul. Digelandangnya kakek. Waktu itu hendak dikukuhkan tinjunya pada mulut kakek. Nampak ia tak sampai hati dan didorongnya kakek sampai terjatuh di atas pasir.
Kakek keparat, kata orang itu. Apa dosaku? Apa dosa wayang ini? Kakek mengerang-erang. Waktu itu aku ada di situ. Mereka berhadap-hadapan di sebuah jalan kecil yang terapit barisan semak-semak. Tak ada orang lain yang melihat. Aku hampiri kakek, mencoba mendirikannya. Orang kota itu melihat padaku, kemudian membantu aku mendirikan kakek. Dosamu, orang kota berangasan. Kau mau tipu kami dengan wayangmu. Tipu, pekik orang kota. Benar tipu, kakek menjerit. Kau mau menjual omong kosong. Kau mau buali orang kampung dengan kehebatan selembar kulit kerbau yang kau pahati dan kau lukisi berwarna-warni. Kau tak akan katakan pada mereka, wayangmu sangat berkuasa. Tak ada bandingan. Bohong. Di sini cuma laut yang berkuasa, bukan wayang-wayang itu. Sombong benar kakek kampung itu. Kalau dia di sini, dia akan tergeletak. Tak dapat berkutik seperti batu yang habis dibelah. Nelayan dari kampung-kampung lebih-lebih lagi malah tidak mau menyebut kata wayang, Mbok. Mereka tak suka. Mereka tidak mengerti, Mas Nganten. Wayang itu nenek moyang kita sendiri. Nenek moyang, Mbok, sudah tidak ada. Tapi laut tetap ada. Mas Nganten. Kita tidak bakal ada kalau nenek moyang tidak ada. Kakek itu pernah bilang, Mbok, segalanya bersumber di laut. Tak ada yang lebih berkuasa dari laut. Nenek moyang kami juga bakal tidak ada kalau laut tidak ada. Entahlah, Mas Nganten, entahlah. Jawab pelayan itu sopan dengan kejengkelannya. Dan tanpa disadari, semua perhatian gadis pantai tak lain dari ucapan cemburu hatinya. Ia ingin ketahui segala tentang suaminya yang sekaligus juga tuan dan majikannya. Tapi itu takkan mungkin ia berani tanyakan pada Bendoro sendiri. Jangan gusar pada aku, Mbok. Aku hanya bertanya. Bingunglah sahaya ini, Mas Nganten. Pertanyaan-pertanyaan begitu tak pernah sahaya dengar seumur hidup. Sebenarnya gadis pantai ingin mengetahui pasti kemana saja Bendoro pergi bila meninggalkan rumah berhari-hari lamanya. Siapa-siapa yang ditemuinya, apa yang dibicarakannya, bagaimana pendapat Bendoro tentang dirinya. Akhirnya ia berpendapat, betapa mahalnya pengetahuan di sini. Aku harus belajar segala, dari membatik, menyulam, sampai membaca dan mengaji. Terkecuali belajar tentang suami sendiri, bahkan juga pendapat suami tentang istrinya. Di kampung ia sering dengar istri-istri pada mengkritiki suami masing-masing. Kadang-kadang kritik itu membuat mereka pada bertengkar. Tapi di sini, Mbok pernah tinggal di kampung nelayan? Pernah, Mas Nganten. Suami istri hidupnya tidak seperti di sini. Saya tahu. Mereka bersama-sama makan, bersama-sama duduk, minum. Kalau sedang tak berlayar, mereka bicara tentang segala. Ya, tentang musim, tentang bulan, tentang angin, tentang binatang. Sahaya, Mas Nganten. Tentang layar dan dayung, tentang jaring tersangkut pada batu karang, dan
kaki yang tertusuk duri babi. Sahaya Mas Nganten, apakah di kota suami istri tidak pernah bicara? Mas Nganten, di kota, barangkali di semua kota, dunia kepunyaan lelaki. Barangkali di kampung nelayan tidak. Di kota, perempuan berada dalam dunia yang dipunyai lelaki, Mas Nganten. Lantas apa yang dipunyai perempuan kota? Tak punya apa-apa, Mas Nganten, kecuali kewajiban menjaga setiap milik lelaki. Lantas milik perempuan itu sendiri apa? Tidak ada, Mas Nganten. Dia sendiri hak milik lelaki. Gadis pantai tahu benar Bendoro telah 3 hari pergi, dan ia tahu tepat pula ia hanyalah hak milik Bendoro, yang ia tak habis mengerti mengapa ia harus berlaku sedemikian rupa, sehingga sama nilainya dengan meja, dengan kursi dan lemari, dengan kasur tempat ia dan Bendoro pada malam-malam tertentu bercengkrama. 3 hari telah lewat. Setiap hari semakin panjang saja cemburu yang menggerubuti dalam hatinya. Hari keempat Bendoro datang. Sore waktu itu, beberapa waktu telah beduk asar bertalu. Ia dengar bendi berhenti di depan pendopo. Ia dengar roda bendi dan telapak kuda itu berjalan perlahan di samping kamarnya. Ia dengar selop melangkah-langkah berat di ruang tengah. Ia dengar bunyi but terkenal itu. Jantungnya berdebar-debar. Ia tutup pintunya rapat-rapat, tetapi ia tiada menguncinya. Tidak, Bendoro tidak membawa wanita utama baru. Ia menjerit dalam hati, tidak mungkin. Ia duduk di kursi dan meletakkan kepalanya di atas meja dengan mata melotot mengawasi pintu. Pintu harus terbuka perlahan, dan setelah itu wajah pucat berhidung bangir harus tersembul. Sosok tubuhnya yang langsing tinggi kurus menyelinap masuk ke dalam menghampirinya. Ia meletakkan tangan di atas pundaknya seperti biasa dan harus berbisik lunak seperti biasanya pula kepadanya. Mas Nganten, kau sehat bukan? Ia menunggu dan menunggu dengan hati meriut dan jantung berdebaran. Tapi wajah pucat berhidung bangir itu tak juga menyembul dikirai pintu. Suatu kekuatan gaib telah bangkitkan ia dari kursi. Ia menghampiri pintu, mengiraikan sedikit dan dipusatkan seluruh kupingnya pada setiap kata yang terdengar dari kamar. Tidak, ia tak mendengar suara wanita. Hanya bunyi selop berat saja berjalan mondar-mandir di selang-seling terbuka dan tertutupnya pintu serta berpindah-pindahnya kaki kursi. Tiba-tiba terdengar olehnya perintah yang keras, mengandung ancaman gaib. Mardi. Ia segera tahu apa artinya. Bendi harus segera disiapkan. Hatinya jadi kecut. Bendoro hendak berangkat lagi. Berapa hari lagi ia harus menunggu kedatangannya. Tanpa disadarinya, matanya jadi sembab. Ditutupnya kembali pintu. Satu-satunya perlindungan yang setia selama ini adalah kasur dan bantal ranjang. Kalau saja pelayan wanita itu begitu menyenangkan seperti itu, tapi bertambah meningkat pengetahuan dan kecerdasannya, pelayan itu makin kurang kemampuan dalam menghibur hatinya. Juga sekali ini ia lari pada perlindungan. Di peluknya bantal dingin itu,
Ia teringat pada emak, pada bapak, dan saudara-saudaranya, dan ia merasa begitu malu selama ini tak banyak mengingat mereka. Betapa ia rindukan suaminya, betapa perasaan cemburu telah menyiksa ia begini macam. Siapakah dia? Siapakah dia yang begitu berkuasa atas Bendoro yang maha kuasa ini? Siapakah dia yang dapat perintahkan Bendoro terungkit dari gedung ini, menempuh jarak begitu panjang dan menahannya berhari-hari buat dirinya sendiri? Dan ia tinggal demikian sampai maghrib.